Kamu merasakannya, bukan? Getaran halus di udara, sebuah keheningan yang terlalu panjang di antara percakapan. Dia menatapmu, senyumnya ada di sana, tapi matanya menceritakan kisah yang berbeda. Lalu datanglah pertanyaan itu. Terdengar biasa, tidak berbahaya. Sayang, apa kamu benar-benar harus pergi dengan teman-temanmu malam ini? Sederhana, namun di dalam perutmu sebuah alarm berbunyi. Ada yang salah, ini bukan sekadar pertanyaan, ini adalah ujian. Ujian alfa tersembunyi. Dan 99% pria gagal bahkan sebelum mereka menyadarinya. Mereka hancur, bukan karena jawaban yang salah, tapi karena mereka tidak mengerti permainannya. Pikiranmu berpacu, kamu ingin membuatnya bahagia, itu nalurimu. Jadi kamu mulai bernegosiasi, mencari kompromi. Mungkin aku bisa pergi sebentar saja, bagaimana kalau besok saja? Kamu pikir kamu sedang bijaksana. Kenyataannya kamu sedang menyerahkan pedangmu. Kamu menunjukkan bahwa batas-batasmu bisa dinegosiasikan. Dan yang lebih buruk, kamu menunjukkan bahwa kebahagiaannya lebih penting daripada integritasmu sendiri. Ini bukan tentang cinta. Ini tidak pernah tentang cinta pada saat itu. Ini tentang rasa hormat. Secara tidak sadar, dia tidak menguji apakah kamu mencintainya. Dia menguji apakah kamu menghormati dirimu sendiri. Dia mencari batu karang di tengah badai, bukan perahu kertas yang terombang-ambing oleh setiap gelombang keinginannya. Setiap kali kamu mengalah pada ujian-ujian kecil ini, kamu tidak menjadi lebih baik di matanya. Kamu menjadi lebih kecil, lebih bisa diprediksi, kurang menarik. Rasa ketertarikannya yang dulu seperti api, kini menjadi bara yang meredup. Ini adalah psikologi yang brutal dan jujur. Wanita tidak menginginkan keset, mereka menginginkan seorang pria yang memiliki dunia dan misinya sendiri. Dan dia diundang untuk menjadi bagian dari dunia itu, bukan menjadi pusatnya. Mari kita lihat contoh nyata. Sebut saja mereka Kyle dan Elara. Kyle memiliki proyek penting, sebuah tenggat waktu yang bisa menentukan karirnya. Dia sudah memberitahu Elara jauh-jauh hari. Malam sebelum tenggat waktu, Elara berkata, "Aku merasa sedih malam ini. Bisakah kamu tinggalkan pekerjaanmu dan temani aku?" Ujian telah dimulai. Ini adalah benturan antara misinya dan emosinya. Kyle yang belum tercerahkan, yang terjebak dalam 99% akan berkata, "Tentu, sayang, pekerjaan bisa menunggu." Dia pikir dia mendapatkan poin sebagai pacar yang baik. Salah, dia baru saja kehilangan kerajaan. Di mata Elara, dia melihat seorang pria yang misinya begitu rapuh, hingga bisa dihancurkan oleh permintaan sesaat. Rasa hormatnya terkikis, dan tanpa rasa hormat, ketertarikan tidak bisa bertahan. Lalu bagaimana cara Kyle yang tercerahkan, Kyle yang alfa merespons? Dia akan bangkit dari kursinya, berjalan ke arah Elara. Dia tidak akan marah. Dia tidak akan defensif. Dia akan memeluknya. Dia akan mencium keningnya. Dia akan mengakui perasaannya. "Aku tahu kamu merasa sedih dan aku ada di sini untukmu," katanya dengan suara yang tenang dan dalam. "Tapi misiku malam ini tidak bisa ditawar. Ini penting bagiku dan karena itu ini penting bagi kita." Dia tidak meminta izin. Dia menyatakan realitasnya dengan cinta tapi dengan ketegasan mutlak. Kemudian dia menambahkan, "Selesaikan ini, lalu aku sepenuhnya milikmu. Kita akan melakukan apapun yang kamu inginkan." Lihat perbedaannya, dia tidak menolaknya, dia memimpinnya. Dia memvalidasi emosinya, tetapi tidak membiarkan emosi itu membajak misinya. Dia menunjukkan bahwa dunianya tidak akan runtuh hanya karena dia sedang tidak bahagia. Dan inilah paradoksnya. Dengan menempatkan misinya di atas keinginannya, dia justru menjadi lebih menarik baginya. Dia lulus ujian, bukan dengan memberikan apa yang dia minta, tapi dengan memberikan apa yang jiwanya butuhkan, stabilitas. Ini bukan manipulasi, ini adalah pemahaman mendalam tentang dinamika maskulin dan feminin. Feminin menguji struktur. Itu tugasnya, untuk menemukan kelemahan, untuk memastikan wadah itu kuat. Maskulin menyediakan struktur. Jika strukturnya goyah, kekacauan akan masuk. Jadi, lain kali kamu merasakan getaran itu. Pertanyaan yang terasa lebih berat dari kata-katanya. Jangan panik, jangan bernegosiasi, jangan menyerah. Tarik napas, rasakan tanah di bawah kakimu, ingat misimu. Jawablah dari pusat dirimu, dari tempat di mana kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Pimpin dengan cinta, pimpin dengan kekuatan. Jangan pernah meminta maaf untuk ruang yang kamu tempati. Karena ketika kamu menghormati batasanmu sendiri, kamu memberinya hadiah terbesar. Kamu memberinya seorang pria yang bisa dia andalkan. Kamu memberinya sebuah batu karang.